Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahilladzi wasakhkhara lakum asy-syamsa wal qamar daibaini wasakhkhara lakumul laila wan nahar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Al-ayah. Hadirin jamaah salat gerhana matahari yarhamukumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam semesta termasuk manusia, dicipta dengan ciptaan yang indah dan sempurna. Tidak ada yang sia-sia sedikit pun atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti bumi, langit, matahari, bulan, cuaca panas, cuaca dingin, laut, gunung, pohon, binatang, planet, jin, manusia, malaikat hingga atom dan organ serta sel-sel di dalam diri manusia tidak luput dari penguasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu apa yang ada di alam jagat raya ini atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan semua makhluknya sebagai ayat atau tanda akan keberadaannya. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan semua ciptaannya untuk dikontemplasikan, dimuhasabahkan, direnungkan oleh semua manusia yang meliputi ayat-ayat kauliyah atau ayat-ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat kauniyah alam semesta, termasuk yang saat ini sedang terjadi gerhana matahari. Al-Qur'anul Karim sebagai wahyu dan mukjizat terbesar baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan petunjuk, panduan dan manual kehidupan manusia untuk menggapai kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat kelak. Ayat-ayat kauniyah juga sebagai ayat-ayat alam ini adalah sama semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit, bumi, semua yang ada di ruang antara langit dan bumi menjadi ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk kita renungkan dan muhasabah, introspeksi oleh hambanya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring sekalipun, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Imran ayat 190 sampai 191.
Dalam firman yang lain Allah sampaikan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi atas segala sesuatu. Fussilat ayat 51. Hadirin jamaah salat gerhana matahari yang Allah muliakan, semua ciptaan ini sebagai tanda dari kemahabesaran, kemahaagungan dan kemahakekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihamparkan sebagai media, wasilah dan kendaraan manusia untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup serta ridhanya. Setiap apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada guna dan manfaatnya, sekalipun yang seringkali dilihat, dirasa oleh manusia dianggap remeh, dianggap bahaya dan sia-sia. Ternyata Allah menjawab dengan tegas dalam firman-Nya, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Bisa dicek dalam Al-Baqarah ayat 26. Manusia bisa mengetahui, bisa melihat dan mengatakan dari semua ciptaan Allah hanya dari tanda-tandanya bahwa sesuatu itu dikatakan kecil karena wujudnya memang kecil. Keadaan itu panas karena cuaca sedang terpancar oleh terik matahari di siang hari yang tiada terhalang oleh mendung. Keadaan malam hari itu indah dan terang karena cuaca malam terpancar sinar bulan purnama dengan sempurna dan tidak tertutup oleh awan. Ketika dapat mengetahui bahwa daun sedang bergerak ke arah barat karena ada angin yang sedang bertiup ke arah barat. Kita tahu bahwa hewan itu mati karena di tubuhnya sudah tidak ada nyawa dalam hewan itu. Seseorang merasakan panas terbakar karena ada api yang membakarnya. Jadi apa yang semua dilihat dan dirasa oleh manusia adalah sebagai perantara atau wasilah yang kemudian untuk direnungkan dan dimuhasabahkan, diambil hikmah serta pelajaran baginya. Dalam ilmu astronomi, fenomena pergerakan benda-benda langit, matahari, bulan, bintang dan sebagainya yang demikian indah, tertib dan menakjubkan adalah tanda wujudnya zat dengan kekuasaan yang tak mungkin dapat tertandingi oleh apapun dan siapapun. Dengan demikian hadirin, fenomena gerhana matahari yang kita saksikan saat ini pun yang terjadi di bulan Ramadan penuh rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seyogianya kita posisikan sebagai ayat kauniyah, tanda fenomena alam, tidak lepas dari ketentuan dan kekuasaan Allah. Kita patut bersyukur karena kita semua dalam kondisi seperti ini masih bisa mendapat kesempatan untuk muhasabah, bertafakkur, bersyukur, beristighfar, bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semua adalah esensi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya untuk kita hayati, untuk lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Introspeksi ini dari diri kita dan tafakur yang dilakukan oleh setiap kita akan mengantarkan getaran hati dan getaran bibir, rindu untuk membaca Al-Quran, rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rindu dengan nilai-nilai amal salih yang senantiasa mengikuti akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk rindu membaca salawat, karenanya kita menanti syafaatnya.
Kita terus beristighfar karena menyadari atas salah dan dosa yang telah kita lakukan. Hidup kita berlumuran dengan dosa dan kekhilafan. Hidup kita berlumuran dengan keangkuhan dan kesombongan. Maka dari itu di setiap waktu untuk berzikir melalui kalimat-kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Saat berdetak kagum menghayati atas semua ciptaannya. Hal ini sejalan dengan firman-Nya bahwa setiap apa yang di langit dan di bumi semuanya tidak henti-hentinya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ard wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Dalam firman yang lain Allah sampaikan, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin jamaah salat gerhana matahari yarhamukumullah. Dari setiap diri yang mampu mengimani, memahami, berfikir, bertadabbur dan memurnikan dalam setiap ibadah serta mensucikan dalam amaliyahnya, maka akan terbentuk pribadi yang mampu mengkikis karakter negatif pada dirinya. Sikap dan sifat sombong, angkuh, otoriter, merasa paling benar, merasa paling berkuasa, merasa paling tinggi kedudukan dan jabatan, merasa paling kaya, itu semua tidak pantas disandang dan dimiliki dan harus dibuang jauh-jauh dari dirinya, dan terus menumbuhkan akhlakul karimah pada dirinya melalui pribadi yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh ketundukan, kepatuhan, ikhlas, sabar, tawakal dan tawaddu, syukur, ridha, roja, qanaah terus dipelihara serta diimplementasikan untuk tetap istiqamah dalam ibadah mengharap kepada Zat yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa taala. Maka jika setiap diri manusia mampu introspeksi, menghayati dan memahami betapa pentingnya bahwa hanya dengan akhlakul karimah dan tawasud moderat serta tasamuh toleran, sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, berkeluarga, bermasyarakat, berpolitik sekalipun terwujud akan sempurna hanya dengan saling menghargai dan menghormati. Kekuatan negeri ini akan kokoh dan bersatu hanya dengan saling membantu satu sama lain. Kehidupan kita akan aman dan tentram hanya dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Kehidupan kita akan sejahtera. Dengan adanya kejadian gerhana matahari pada siang hari ini, kita bersama mewujudkan totalitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya jika ialah yang kamu hendak sembah. Ayat ini mengisyaratkan hadirin bahwa makna perintah sujud pada ayat ini sebagai perintah untuk melaksanakan sholat gerhana, sebagaimana yang kita lakukan pada siang hari ini. Momentum terjadinya gerhana ini juga menjadi salah satu ikhtiar diri kita untuk muhasabah, memperbanyak istighfar, bertaubat, bersedekah serta memohon ampun atas dosa dan kekhilafan, terlebih kita berada di penghujung bulan yang penuh maghfirah, Ramadan yang sedang kita jalani ini. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan riwayat dari Imam Bukhari, "Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalik fadhkurullaha wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan
tidak mengalami gerhana karena terkait kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana tersebut, maka berzikirlah, bertakbirlah, lakukanlah salat dan bersedekah. Hadis riwayat Bukhari. Semoga dengan terjadinya gerhana matahari pada siang hari ini menjadikan diri kita semua untuk meningkatkan kedekatan, taqarrub ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan hati kita untuk ikhlas dan sabar menghadapi setiap musibah dan ujian, menolong sesama, menghargai dan menghormati sesama, meningkatkan etos kerja sebagai ikhtiar untuk mendapatkan rahmat, ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga untuk selalu ramah terhadap alam sekitarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzil hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal nas ittaqullah fima amara wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wansur ibadaka muwahhidiyata wansur man nasarad din wahdhul man khadala al muslimin wa dammir a'da'ad din wa'mil kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna 'anil bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'il buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa qira'atana wa tasbihana wa tahlilana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya ila rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.